Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sebagaimana kita ketahui, di serial Kimetsu no Yaiba, teknik atau seni darah iblis merupakan teknik yang hanya dapat dimiliki oleh para iblis tingkat atas. Menurut informasinya, setiap kali iblis melahap manusia, mereka akan bertambah kuat dan akhirnya mampu mengembangkan teknik satu ini. Biasanya, kekuatan yang didapatkan berbeda-beda tiap individu, tergantung dari karakter atau hal lain yang menonjol pada diri sang pengguna. Beberapa contohnya, ada yang dapat memanipulasi elemen alam, darah, ruangan, dan ada pula yang mampu menciptakan cloning. Dan seperti namanya, semua teknik yang dihasilkan dari kemampuan ini tercipta dari darah sang iblis itu sendiri. Itulah mengapa teknik ini juga memiliki kelemahan yang sama persis seperti iblis, yaitu akan hancur jika terkena sinar matahari atau terkena tebasan dari pedang Nichirin. Atau bisa juga jika sang penggunanya kehabisan darah akibat regenerasi yang buruk, lama-kelamaan seni darah iblisnya tidak akan mampu dia gunakan lagi. Dan berikut ini kita akan coba mengulas beberapa teknik atau seni darah iblis yang dimiliki oleh para iblis tingkat atas. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita ulas bersama-sama. Nakime dengan teknik manipulasi ruang. Kemampuan seni darah iblis satu ini dimiliki oleh Nakime, sang iblis bulan atas pengganti peringkat 4, di mana dengan memetik instrumen biwa yang ada di tangannya, dia dapat menciptakan sebuah ruangan tak terbatas yang mampu dia ubah sesuka hati. Ruangan ini mampu dia munculkan di mana saja dan dapat menarik siapapun ke dalamnya. Dan biasanya di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali ruangan-ruangan lain yang tidak terhitung jumlahnya, seperti ruangan terbuka, koridor, atau bahkan sebuah taman. Semuanya mampu dia manipulasi, baik dari segi desain maupun tata letaknya. Sepanjang yang diperlihatkan dalam cerita, kemampuan ini sangat multifungsi. Bisa digunakan untuk bertarung, berteleportasi, ataupun digunakan sebagai markas pertemuan para iblis. Ketika digunakan untuk bertarung, Nakime biasanya akan menggerak-gerakkan bangunan di sekelilingnya untuk ditabrakkan ke arah lawan, atau bisa juga dia gunakan untuk menghalau berbagai serangan lawan. Selain itu, untuk hal lainnya, Nakime juga dapat memindahkan seseorang menggunakan sebuah portal teleportasi yang mampu dia munculkan di mana saja. Dan karena kemampuannya ini, Nakime pun biasanya dijadikan moda transportasi bagi iblis bulan atas lain yang mendapat misi ke suatu tempat atau ke suatu pertemuan. Kaigaku dengan teknik manipulasi petir dan listrik. Melengkapi gaya pernafasan petirnya, seni darah iblis milik Kaigaku memberinya kemampuan untuk secara nyata menghasilkan dan memanipulasi petir berwarna hitam di setiap tebasan. Petir ini sangatlah mematikan, dia mampu membakar dan mengoyak tubuh lawan hingga menyebabkan luka yang sangat parah. Seperti yang terjadi pada Zenitsu, di mana karena terkena efek dari petir ini, Zenitsu mengalami pendarahan yang hampir saja menyebabkan bola matanya hancur. Selain itu, seni darah iblis ini juga meningkatkan jangkauan serta kecepatan serangan dari Kaigaku. Bahkan Zenitsu yang terkenal sangat cepat dibuat kesulitan untuk mengikuti gerakannya. Selaku mantan pemburu iblis, Kaigaku sungguh sangat terbantu dengan adanya kemampuan seni darah iblis ini, karena kemampuan tersebut membantunya menutupi kelemahannya dalam menguasai teknik mendasar pada gaya pernafasan petir. Sampai-sampai berkat hal itu, dia pun kini mampu menguasai 5 bentuk standar dari gaya pernafasan tersebut. Daki dengan teknik manipulasi kain. Kemampuan ini memungkinkan penggunanya untuk dapat membuat uraian kain bermotif bunga yang mampu dia manipulasi sesuka hati. Daki selaku pengguna teknik ini biasanya sering memunculkan kain tersebut dari punggungnya untuk digunakan dalam bertarung. Kain ini sangat lembut seperti sutra, kuat seperti perisai, dan tajam seperti pedang. Itulah mengapa di dalam pertempuran Daki sering menggunakannya sebagai sebuah cambuk untuk menyerang lawan. Dan karena ketahanannya, kain ini juga sering dia gunakan sebagai perisai untuk memblokir serangan fisik maupun ledakan. Selain itu, karena sifatnya yang lembut dan elastis, kain ini pun sangat sulit untuk dipotong. Makanya ketika menghadapi pertarungan, Daki sering mengubah lehernya menjadi kain agar dirinya tidak mudah dibunuh.
Dan tak hanya itu, kain yang dihasilkan Daki juga memiliki kemampuan lain, yaitu mampu menyimpan benda hidup dan benda mati ke dalamnya. Caranya adalah dengan menjerat korban dan mengubahnya ke dalam bentuk 2 dimensi. Kemampuan ini biasanya digunakan Daki untuk menyimpan manusia yang ingin dia makan di ruang bawah tanah. Dan satu-satunya cara untuk terbebas dari kainnya ini adalah dengan menunggu pertolongan seseorang yang mau memotong kain tersebut dari luar. Kemudian ada satu lagi kemampuan unik dari seni darah iblis satu ini, yaitu penggunanya mampu menciptakan kain hidup yang memiliki kesadaran. Kain ini diciptakan Daki untuk mengawasi, menangkap, dan menjaga para korban yang terjerat di dalam kainnya, serta digunakan pula untuk mencari informasi ke berbagai tempat yang dapat dia jangkau. Gyutaro dengan teknik manipulasi darah. Seni darah iblis satu ini memungkinkan penggunanya untuk dapat memanipulasi darah di tubuhnya sendiri, baik darah yang keluar dari lukanya maupun yang berada di dalam pembuluh darah. Gyutaro sebagai pengguna teknik ini tidak akan pernah kehabisan darah, karena mau sebanyak apapun dia menghamburkan darahnya, dia tetap mampu bertahan hidup berkat kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Dalam sebuah pertarungan dengan seni darah iblisnya ini, Gyutaro mampu menciptakan rentetan darah berbentuk sabit yang dipadatkan setajam pedang, yang mana dapat bergerak secara cepat untuk menyerang lawan-lawannya. Gyutaro tentunya dapat dengan bebas memanipulasi serangan darah ini. Bahkan tak hanya bentuk dan gerakannya, Gyutaro juga bisa menambahkan racun ke dalamnya untuk membuat serangannya lebih mematikan. Saking mematikannya, Inosuke mencatat bahwa satu goresan saja serangan darah beracun Gyutaro sudah cukup untuk membunuh nyawanya. Selain digunakan untuk menyerang, Gyutaro juga bisa menggunakan darahnya sebagai perisai berbentuk kubah untuk melindunginya dari serangan musuh. Dan yang lebih mengesankannya lagi, pengguna teknik darah ini juga memiliki kemampuan penghancur yang luar biasa, di mana dia mampu menciptakan aliran darah berbilah tajam yang gerakannya dapat menghancurkan lingkungan sekitar dalam sekejap. Gyoko dengan teknik manipulasi pot dan air. Seni darah iblis yang dipraktekkan oleh Gyoko ini berkisar pada pot dan juga elemen air. Kekuatannya adalah mampu membuat beberapa pot dengan berbagai ukuran sekaligus, yang mana pot tersebut bisa dia gunakan sebagai tempat bersembunyi ataupun sebagai portal teleportasi. Pot-pot ini juga bisa digunakan untuk melahap dan menjebak musuh di sekitarnya. Bahkan kekuatan ini memungkinkan Gyoko untuk bisa menggabungkan beberapa bagian tubuh seseorang untuk dia satukan menjadi berbentuk sebuah pot. Selain itu, karena juga berkisar dengan elemen air, pengguna teknik ini juga memiliki kemampuan untuk dapat memunculkan banyak makhluk seperti ikan raksasa untuk meneror dan membunuh lawan-lawannya. Makhluk-makhluk ini tidak dapat dibunuh dengan cara biasa, mereka hanya akan mati jika pot yang ada di punggungnya dihancurkan. Semua makhluk ini memiliki sifat dan karakteristik yang sangat unik. Beberapa ada yang bercakar, berkaki dua, bahkan bergigi tajam. Kebuasan dari makhluk ini pun cukup berbahaya untuk membunuh beberapa pemburu iblis tingkat rendah, karena diketahui mereka memiliki kemampuan yang bermacam-macam, seperti kemampuan menembakkan rentetan jarum beracun atau meninggalkan asam berbahaya ketika mereka terbunuh. Selain dapat memanggil makhluk-makhluk bertema makhluk laut, Gyoko juga mampu menciptakan banyak air dari potnya dan memanipulasinya sesuka hati, yang mana gumpalan air ini dia gunakan untuk menenggelamkan lawannya sampai mati. Hantengu dengan teknik manipulasi emosi. Seni darah iblis satu ini sangatlah unik, karena kemampuannya adalah mampu mewujudkan emosi pengguna ke dalam beberapa cloning, yang mana cloningannya ini memiliki penampilan, kepribadian, serta kemampuan unik yang berbeda-beda. Kloningan ini adalah personifikasi dari emosi tertentu yang pernah dirasakan oleh Hantengu selaku pengguna. Dan karena berasal dari Hantengu sendiri, semua kloningan ini dapat dikendalikan oleh Hantengu sesuai keinginannya. Meskipun biasanya mereka selalu dibiarkan bertindak atas keinginan mereka sendiri. Kemampuan ini diaktifkan dengan cara membelah tubuh penggunanya menjadi beberapa bagian hingga tercipta kloning dari bagian tubuh tersebut. Dan karena hanya merupakan kloningan, mereka tidak akan mati selama tubuh utama Hantengu masih hidup.
sehingga hampir mustahil untuk bisa mengalahkannya seorang diri. Dan berikut beberapa kloningan Hantengu serta kemampuan seni darah iblisnya masing-masing, yaitu diantaranya ada Sekido, wujud amarah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan serangan petir. Lalu ada Karaku, wujud santai Hantengu yang mampu memanipulasi angin. Ada Aizetsu, wujud kesedihan yang dapat menciptakan senjata kuat berbentuk tombak. Lalu ada Urogi, wujud ceria Hantengu yang mampu menghasilkan gelombang suara kuat dari mulutnya. Kemudian ada Zohakuten, wujud kebencian yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi kayu dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, juga memiliki semua kemampuan unik dari cloning-cloning sebelumnya. Dan terakhir ada Urami, wujud dendam Hantengu yang mampu meningkatkan ukuran tubuhnya sendiri agar tubuh asli Hantengu bisa bersembunyi di jantungnya. Akaza dengan teknik menciptakan gelombang kejut. Seni darah iblis yang dimiliki oleh Akaza adalah mampu menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Biasanya kemampuan ini diaplikasikan berbarengan dengan gerakan pukulan dan tendangan dari gaya bela diri Soryu yang dikuasai Akaza. Gelombang kejut yang dihasilkan biasanya berwarna biru dan memiliki gambaran bentuk yang beragam, seperti tekanan udara yang hampir tak terlihat, aliran angin yang berhembus, atau serangan yang berbentuk meriam. Akaza mampu menghasilkan gelombang kejut ini sesuka hati, dari jarak berapapun dan dari bagian manapun di tubuhnya. Seni darah iblis ini juga dapat dikombinasikan Akaza dengan kekuatan dan kecepatan manusia supernya, yang mana membuat setiap serangannya menjadi terlihat sangat dahsyat dan mematikan. Itulah mengapa Akaza banyak disebut-sebut sebagai lawan yang sangat tangguh, baik dalam pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh. Doma dengan teknik manipulasi es. Seni darah iblis milik Doma memungkinkan dirinya untuk dapat menghasilkan es dari daging dan darahnya serta memanipulasinya sesuka hati. Es yang dihasilkan dari teknik ini terbilang sangat amat dingin, bahkan saking dinginnya dia akan menjadi sangat mematikan jika dihirup atau disentuh oleh seseorang. Karena memang suhu dingin yang dihasilkannya dapat menyebabkan sel-sel paru-paru seseorang terganggu dan membuat mereka tidak dapat bernafas dengan teratur. Bahkan dikatakan efeknya dapat membuat paru-paru seseorang serasa akan meledak. Terlebih jika disentuh, suhu dingin dari es ini dapat membuat tubuh seseorang membeku secara perlahan. Dalam penggunaannya, Doma biasanya sering menciptakan berbagai konstruksi dari es, seperti teratai es, awan, atau bahkan cloning dirinya sendiri yang mampu melepaskan teknik yang sama dengannya. Selain itu, Doma juga biasanya menggabungkan kemampuan esnya dengan gaya bertarung menggunakan kipasnya, yang mana hal ini membuat serangan kipas miliknya menjadi lebih kuat dan sangat berbahaya. Kokushibo dengan teknik menciptakan bilah sabit. Melengkapi gaya pernafasan bulannya, Kokushibo memiliki seni darah iblis yang memungkinkannya untuk secara nyata membuat dan memanipulasi lusinan bilah tajam berbentuk bulan sabit dari setiap tebasan. Bilah bulan sabit ini sangatlah fleksibel, dia bisa berubah-ubah ukuran, panjang dan juga kecepatan, yang mana hal ini membuat serangan Kokushibo sulit untuk dapat dibaca karena tidak memiliki pola yang tetap. Selain itu, teknik ini juga membantu Kokushibo dalam meningkatkan kekuatan dan jangkauan tebasannya menjadi lebih berbahaya dan mematikan, terutama saat dia mengubah katananya menjadi bercabang. Pada mode ini, bilah bulan sabitnya berubah warna menjadi ungu dan ukurannya menjadi lebih besar, bahkan jangkauannya pun menjadi lebih luas dari sebelumnya. Muzan dengan teknik manipulasi tubuh. Biokinesis merupakan seni darah iblis yang dimiliki oleh sang Raja Iblis Muzan. Teknik ini memberikannya kemampuan untuk dapat mengubah dan mengendalikan daging, anggota badan, serta organ dalamnya. Atau dengan kata lain, dengan kemampuan ini, Muzan dapat merubah wajahnya, merelokasi organ-organnya, menciptakan senjata dari badannya, mengubah bentuk dan struktur tubuhnya, atau bahkan membuat boneka daging yang bisa dia kendalikan. Muzan tidak hanya dapat mengubah penampilannya dengan sempurna, dia juga dapat mengubah aura dan kehadirannya yang bahkan dapat mengelabui para iblis tingkat rendah.
Sejauh ini, dia telah menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi seorang wanita, seorang anak, dan bahkan kepompong yang besar. Dan tak hanya itu saja, dia juga dapat membelah dirinya menjadi ratusan bagian yang suatu saat nanti dapat disatukan kembali menjadi bentuk yang utuh. Berkat kemampuannya ini, Muzan memiliki anatomi yang sangat unik, di mana dia memiliki 7 hati dan 5 otak yang membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Walau kepalanya telah dipenggal menggunakan pedang Nichirin, Muzan tidak akan pernah bisa mati, karena satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Muzan adalah dengan menghancurkan seluruh otak dan hatinya secara bersamaan ataupun dengan sinar matahari. Sementara itu, dalam pertempuran, Muzan biasanya memanjangkan lengannya seperti cambuk setajam pedang, serta menciptakan untayan cambuk lain di belakang punggungnya untuk melancarkan serangan. Dan jika dia mau, Muzan juga bisa mengubah tubuh bagian atasnya menjadi sebuah mulut besar yang mampu melepaskan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Dan ketika dihadapkan dalam keadaan yang terpojok, di mana dia akan terkena sinar matahari, Muzan mampu membuat tubuhnya membengkak untuk melindungi tubuh utama agar tidak langsung terbakar habis. Well teman-teman, demikianlah pembahasan untuk di video kali ini. Dari 10 teknik atau seni yang tadi sudah disebutkan, kira-kira menurut kalian manakah yang lebih layak mendapat predikat sebagai seni darah iblis terkuat? Tulis opini kalian di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time.